Selamat datang semuanya, selamat datang di channel saya Albert Andrianto. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengkupas dua berita mengenai pelanggaran HAM yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Pastinya kalian belum tahu kali ini ya kawan-kawan. Untuk berita yang pertama, saya akan menjelaskan dan mengkupas tentang pelanggaran HAM yang ada di dalam negeri. Lebih tepatnya ini ada di Jambi ya teman-teman, di desa Merangin, yang saya kupas dari detiknews.com pada tanggal 17 Maret 2020. Kejadian ini terjadi tentang seorang bocah 9 tahun yang diperkosa oleh pemuda tetangganya sendiri. Kalian bayangin, bocah yang masih 9 tahun diperkosa oleh seorang pemuda yang berinisial B. Nah, kasus ini tuh bermula saat korban sedang pergi ke WC umum terdekat pada pukul 9 malam. Bayangin, seorang bocah yang masih berumur 9 tahun itu pergi ke WC umum dalam jam 9 malam. Nah, lalu si inisial B ini memantau gerak-gerik si korban. Setelah inisial B ini memantaunya, lalu inisial B ini memaksa dan menyeret korban ke bawah pohon sawit. Dan apa yang dilakukannya? Dia langsung memperkosanya. Bayangkan kawan-kawan. Bocah yang masih berumur 9 tahun, yang ibaratnya masih belum tahu apa-apa, masih kecil gitu ya, udah diperkosa oleh inisial pemuda B ini. Kemudian apa yang membuat senjata inisial B ini kepada si korban? Dia mengancam korban agar tidak memberitahukannya hal ini kepada orang tuanya, supaya dia tidak ketahuan oleh warga maupun orang tuanya, kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, kesimpulan yang saya dapat dari berita ini tuh ternyata pelanggaran HAM yang dialami kepada korban ini adalah dia mengalami ancaman, dia merasa terancam dari inisial B ini, sehingga dia tuh kayak gimana ya, dia itu mengalami ketraumaan, kalau dibahasakan itu ketraumaan dan pemerkosaan. Lalu dia pulang melapor kepada orang tuanya, merasa kesakitan. Itu yang menjadi penyebabnya sehingga dia itu seperti inisial B ini ketahuan gitulah. Akibat perbuatan inisial B itu sendiri, pemuda tersebut itu dibuih selama 10 tahun penjara, kawan-kawan. Kalian bayangkan. Imbang tidak imbang ya memang begitulah negara kita, karena negara kita itu negara hukum, sehingga dia tidak hanya di penjara 10 tahun ternyata. Kalau kalian baca beritanya di Detik News, dia juga didenda sebanyak 1 miliar uang tunai ya kawan-kawan. Memang sangat keji sekali perlakuan dari pemuda ini terhadap bocah yang masih berumur 9 tahun, teman-teman. Menurut saya teman-teman, untuk solusinya segera ditindaklanjuti secara tegas untuk kasus-kasus seperti ini. Apalagi untuk anak-anak yang masih di bawah umur gitu kan. Kasihan mereka. Namun kita tidak bisa memungkirinya karena perbuatan seperti itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak memiliki pemikiran yang dewasa gitu teman-teman ya. Supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi, segeralah ditindaklanjuti secara tegas. Hukum itu memang harus adil ya teman-teman. Sekian untuk berita yang pertama. Terima kasih. Baik semuanya, kali ini saya akan menjelaskan berita yang kedua, yaitu tentang pelanggaran HAM yang ada di luar negeri. Lebih tepatnya tentang Palestina dan Israel yang sedang bentrok sekarang ini ya teman-teman. Kita maklumi saja karena memang kedua bangsa ini memang sulit untuk berdamaian. Gitu ya. Nah, awal mulanya tentang apa sih mereka bisa seperti ini? Sebenarnya cuman hanya masalah wilayah geografis yang direbutkan oleh Palestina dan Israel itu sendiri ya teman-teman. Nah, di sana itu ada terdapat kota Yerusalem yang dianggap suci bagi orang Arab Palestina maupun orang Yahudi Israel. Maka dari itu mereka merebutkan tanah itu ya teman-teman. Sehingga akibat dari perselisihan antara dua belah negara tersebut mengakibatkan banyaknya warga mengalami pelanggaran-pelanggaran HAM yang diakibatkan dari ya bangsa Yahudi maupun Palestina tersebut.
Seperti contohnya, pada 22 Februari yang lalu, 100 orang warga sipil Palestina mengalami luka-luka. 10 orang wanita, 16 orang anak-anak, dan ribuan pemrotes juga mengalami sesak napas dan kejang akibat gas air mata yang diberikan oleh Israel kepada Palestina. Bayangkan teman-teman, dari sebuah permasalahan yang begitu histeris ini mengalami akibat yang sangat besar bagi warga-warga yang tidak bersalah. Nah, kesimpulannya, ternyata tentara-tentara Israel ini melakukan pelanggaran HAM dengan cara menyerang negara Palestina menggunakan gas air mata yang mengakibatkan ribuan dan ratusan orang itu mengalami sesak napas maupun kejang akibat perbuatannya itu. Nah, sedangkan pada dasarnya mereka itu tidak bersalah, warga-warga itu tidak bersalah teman-teman ya. Namun mereka merasakan semacam tindakan-tindakan yang bukan mereka yang membuat permasalahan itu. Menurut saya ya teman-teman, solusi untuk menghadapi permasalahan seperti ini ya bukannya saya juga mau ikut campur atau gimana gitu ya teman-teman ya. Nah, kita itu harus lebih bijak lagi dalam mendengarkan berita-berita seperti itu. Apalagi dalam bermedsos gitu ya teman. Janganlah kita ikut campur dengan permasalahan seperti itu. Nah, supaya tidak memperkeruh situasi lebih dalam lagi. Karena biarkan orang-orang ataupun kebijakan pemerintah yang mengatur ini semua. Ini bukan urusan kita untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Jadi, seperti contohnya, kita menyebarkan berita-berita hoax ataupun bagaimana untuk memperkeruh situasi ini. Sekian berita-berita yang ataupun pelanggaran HAM yang saya dapat beritahukan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.